Ya, kita mulai live. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Firleso. Pada malam hari ini, saudara, kita ingin mengucapkan selamat bertemu kembali. Kalau kemarin, terus terang aja, ada sesuatu yang tidak bisa dibuat live, akhirnya saya tidak live ya. Jadi sekarang inilah saya mulai live lagi. Ada berita yang saya bilang ini adalah cukup. Jadi mereka-mereka ingin Ahok ini sepertinya disatukan dengan Anies Baswedan. Mereka berkata bahwa kalau Ahok ini disatukan dengan Anies Baswedan, satu putaran katanya. Katanya sih begitu. Ada juga yang mengatakan, apa bisa Anies dengan Ahok itu dipersatukan? Karena kita tahu Anies dan Ahok ini seperti air dan minyak, saudara. Katanya sulit untuk bersatu. Dan ada yang mengatakan lagi nih, bagaimana dengan Nasdem? Nasdem bisa juga memilih daripada Anies. Nah, ini kan bermacam-macam. Jadi mereka pun mungkin pilihan apa yang nanti akan diracik untuk menggandengkan Ahok dengan Anies Baswedan. Kita nggak tahu, saudara. Cuman kita melihat ini memang suaranya agak sedikit simpang siur. Tapi kita lihat aja deh kalau sekarang kita berbicara mengenai bagaimana kalau dijodohkan Ahok dengan Anies. Kita lihat, saudara. Ada yang mengatakan bahwa kalau Ahok dengan Anies luar biasa katanya, itu satu putaran. Loh, nah terus kan masih ada yang lain-lainnya. Ya kan masih ada Ridwan Kamil, ya kan masih ada apa saudara kita yang dari Nasdem. Itu bagaimana? Kan itu mereka-mereka pasti juga ingin supaya bisa berkontestasi. Ada Ahmad Saroni. Terus kalau dari PAN itu katanya ada, saudara. Ada Patrio, Eko Patrio itu. Maksudnya ada segala macam, ada rame. Sepertinya Jakarta ini menjadi ajang untuk berkontestasi. Saya melihatnya Jakarta menjadi ajang untuk berkontestasi karena dia ingin menempati Jakarta sebagai ibu kota negara. Ya kan setidak-tidaknya walaupun sudah pindah ke IKN, tapi orang-orang tetap ingin menghuni Jakarta. Karena Jakarta ini merupakan magnet buat mereka-mereka. Soalnya kalau kita kemana-mana apa, nggak mungkin kita ke daerah kan nggak mungkin. Pengen kemana sih? Ke Jakarta. Kemana sih? Ke Jakarta. Ingin kembali ke Jakarta. Inilah ungkapan daripada semua orang ya. Coba kita lihat nih, apa sih kira-kira yang menjadi pemikiran bahwa kok sepertinya Anies mau disandingkan dengan Ahok nih. Ya ini beritanya, saudara. Ini coba ini kita lihat nih. Ini berita-berita baru semua nih. Saya juga bingung juga nih. Pengamat ungkap peluang Anies Ahok kawin di Pilkada DKI. Mungkinkah? Ya ini pertanyaan kita, mungkinkah? Ada lagunya itu, saudara. Mungkinkah? Ada ini dibuat pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 tadi sore pukul 17.17 WIB, saudara. Saya dapat informasi, ini bagus juga ini. Makanya saya akan bahas mengenai Anies Baswedan dan Ahok ini. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga meyakini duet Ahok atau duet Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Pilkada DKI 2024 bukan barang mustahil. Tapi sebelumnya saya akan tanya ini, saudara-saudara semua yang ada di live chat ya. Saya akan ulang lagi, apakah saudara juga mendengar suara saya nih? Saya takutnya kalau nanti saya sudah mengucap jauh tapi tidak terdengar. Sedikit aja informasi, saya akan ulang lagi ya. Saya akan ulang. Saya akan tanya buat saudara-saudara saya ini. Soalnya apa? Terus terang aja saya sedikit merubah, saudara. Saya sedikit merubah live kita ini, ya kan sedikit karena apa? Semestinya ada nggak kuat, saudara. Ada yang tidak bebannya itu dibaginya tidak merata. Akhirnya saya bagi yang merata. Sekarang saya mau tanya nih buat saudara-saudara saya ini. Apakah suara saya bisa didengar di room saudara-saudara semua ini? Ya kan, tolong. Bagus ya. Oh, terima kasih Pak Arnold ya. Bagus, luar biasa. Saya lanjut lagi nih. Terima kasih nih kalau Pak Arnold berjaminan. Oke, saya akan bahas ya mengenai ini lagi ya.
Kita lihat dulu nih. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga meyakini duet Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Pilkada DKI 2024 bukan barang mustahil. Ya kan? Ini pengamat politik, saudara. Dia mengatakan bukan barang mustahil, tapi tergantung apakah masing-masing, apakah Anies Baswedan atau Ahok mau nggak, ditanya dulu dong mereka ya. Dua nama itu kini masuk dalam bursa calon Pilgub DKI. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, telah memberikan sinyal bakal mengusung Anies di Jakarta. Loh ini saudara, Surya Paloh aja memberi tempat kepada Anies Baswedan. Ya, karena saya ulang nih, ada dua nama ya. Dua nama itu kini masuk dalam bursa calon Pilgub DKI Jakarta, yaitu Ketua Umum Surya Paloh telah memberikan sinyal bakal mengusung Anies di Jakarta. Sementara nama Ahok masuk dalam bursa calon gubernur seperti disebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto beberapa waktu lalu. Jamiluddin menilai duet keduanya akan sulit. Ini saya ulangi ya, Jamiluddin menilai duet keduanya akan sulit memiliki lawan tanding, saudara. Akan sulit memiliki lawan tanding, berarti luar biasa nih, ya kan? Kalau Ahok bersama-sama dengan Anies Baswedan, katanya seng ada lawan ini, kata mereka bilang gitu, seng ada lawan, berarti nggak ada lawan nih, ya kan? Ahok sama Anies, dua-duanya ini, tokoh-tokoh ini, ya kan, luar biasa. Jadi Jamiluddin menilai duet keduanya akan sulit memiliki lawan tanding. Menurut dia, baik Anies maupun Ahok sama-sama memiliki basis massa yang kuat hingga saat ini, saudara. Anies maupun Ahok sama-sama memiliki basis yang kuat di DKI Jakarta, saudara. Dua-dua ini sudah mengukir namanya di DKI Jakarta. Dua-duanya pernah menjabat, ya karena dua-duanya namanya terkenal. Bagaimana, apa yang kurang, ya kan? Sampai Surya Paloh pun dia kan sepertinya kan bisa mencalonkan yang namanya adalah si Ahmad Sahroni, saudara. Mengapa dia kok sekarang berpikir bahwa wah, ini adalah yang namanya juga Surya Paloh ini kan pinter, orang pandai Surya Paloh ini, saudara. Jadi dia lihat, ada nama Anies Baswedan nih. Kalau dia bisa saya sandingkan dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama, jadilah dua orang ini. Dan tentunya apa? Kalau seandainya jadi yang namanya Surya Paloh, pasti akan mendapat impact-nya, saudara. Dia akan mendapat impact daripada tokoh-tokoh ini. Saya yakin satu putaran. Saya yakin satu putaran ya kan akan bisa mereka lalui, saudara. Ini ibu daripada Jamiluddin. Berarti sudah yakin nih. Jamiluddin mungkin sudah diyakinkan juga dengan Surya Paloh, dengan orang-orang lah ya kan cendekiawan nih. Mereka sudah, wah ini jago saya nih. Jago saya ini adalah Ahok nih, jago saya Anies Baswedan nih. Dua-dua digabungkan aman, saudara. Ya karena tidak ada yang namanya mungkin masalah tentang SARA itu tidak muncul, saudara. Kalau dua-duanya digabungkan di Jakarta, tidak ada yang namanya itu SARA atau mungkin segala macam ya. Karena dua orang ini ada di Jakarta. Lalu seberapa besar peluang keduanya bisa bersatu? Nah ini sekarang pertanyaan kita kan begitu. Lalu seberapa besar peluang keduanya bisa bersatu? Mengingatkan mereka sama-sama pernah bersaing di Pilgub DKI pada tahun 2017. Jamiluddin tidak menampik Ahok dan Anies ibarat air dan minyak yang sulit disatukan. Nah ini, saudara, ini dijawab sendiri sama Jamiluddin. Jamiluddin tidak menampik Ahok dan Anies ibarat air dan minyak yang sulit disatukan. Namun, ya kan, dia berkaca pada dinamika politik elit yang begitu cair dan dinamis. Artinya, kata dia, selama elit bisa berkompromi, resistensi di tengah masyarakat dan pendukung tidak sulit dihindari, saudara. Ini
Mereka ramalan mereka begitu. Ya kan, yang penting ada kompromi. Siapa? Anies dan Ahok nih. Anies dan Ahok bisa kompromi. Tapi bisa nggak? Sekarang pertanyaan kita kan begitu. Ini artinya apa kata dia? Selama elit bisa berkompromi, resistensi di tengah masyarakat dan pendukung tidak sulit dihindari ya. Tinggal tergantung daripada Anies dan Ahoknya, saudara ya. Kalau mungkin tokoh-tokohnya sih senang-senang aja, tapi kan tergantung daripada manusianya lah, tergantung daripada ini. Kalau ini bukan tergantung daripada si Anies nih, ini tergantung kepada Ahok, saudara. Kalau Anies sih oke-oke aja. Anies yang penting jabatan. Beda dengan Ahok, saudara. Dia akan menimbang, ya kan, kira-kira saya pantas gak untuk bersanding dengan yang namanya Anies Baswedan. Padahal Anies Baswedan dulu ceritanya pernah menyakiti saya nih, ya kan, membuat demo berjilid-jilid. Tapi kalau dipikir lagi, saudara, mungkin waktu itu kalau Ahok berpikir kayaknya saya dikorbankan nih. Ada yang mengorbankan saya. Jadi saya masuk penjara. Kalau Ahok berpikiran begitu, nggak tahu, saudara, dia bisa berpikir, waduh, saya akan dibikin plus minus daripada dia digabungkan dengan yang namanya Anies Baswedan. Jadi dia melihat peluang menyatukan Anies dan Ahok tetap terbuka selama para elit, baik PDIP dan pendukung Nasdem yang berniat mengusung Anies itu, ya kan, tidak memposisikan neraka, ya kan, tidak memposisikan neraka ini, saudara, neraka sosok yang berseberangan. Nah, ini saya akan lihat ya, kita akan bahas pelan-pelan nih. Jadi saya melihat peluang menyatukan Anies dan Ahok tetap terbuka selama para elit, baik PDIP dan pendukung daripada Nasdem yang berniat mengusung Anies ini tidak memposisikan ini mereka, ini sebenarnya neraka, saudara. Memposisikan mereka, memposisikan neraka, ini neraka sosok yang berseberangan. Bisa juga, saudara, neraka ya, karena apakah mau? Kan pertanyaan kita begitu. Kedua, Jamiluddin menangkap narasi kritik PDIP yang mulai melunak kepada Anies pasca Pilpres 2024. Terutama saat Anies dan Ganjar sama-sama berada di pihak yang kalah dari kubu Prabowo Gibran. Ya, ini ada pemikiran lain, saudara, dari Jamiluddin ya. Dua-duanya memang kalah, saudara. Baik Ganjar maupun Anies, dua-duanya kalah. Nah, tapi mungkin dilihatnya adalah Ganjar diwakili oleh Ahok, gitu loh maksudnya. Dua-duanya kalah, termasuk adalah Ahok membela Anies, membela Ganjar, dan kalah, saudara. Jamiluddin memandang narasi kritik yang mulai melunak tersebut bisa menjadi pintu masuk komunikasi antara Anies dan Ahok. Kayak ini kan larinya ke sana. Ya kan, mungkin Ahok ini mewakili daripada Ganjar Pranowo lah, misalkan begitu ya. Ahok ini mewakili Ganjar Pranowo, dianggapnya sudah melunak. Karena waktu itu kan Ahok juga mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Apalagi PDIP saat ini berada di posisi terpojok lewat hasil Pilpres 2024. Oleh karenanya, cara yang bisa dilakukan PDIP salah satunya melalui koalisi pilkada. Nah, ini saya ulang nih. Oleh karenanya, cara yang bisa dilakukan PDIP salah satunya melalui koalisi pilkada. Langkah itu penting untuk mengurangi dominasi kubu Prabowo Gibran. Ya, saya menangkap ada perubahan sikap petinggi PDIP terhadap Anies. Itu kata daripada Jamiluddin. Jamiluddin menuturkan peluang duet antara Anies dan Ahok juga bisa dimulai dengan sikap legowonya PDIP, saudara. Semua tergantung daripada PDIP ya, luar biasa memang. Sentral, maksudnya semua arahnya kepada Ibu Megawati, kepada PDIP. Jadi menurut Jamil,
Meski Anies dan Ahok sama-sama sosok yang kuat, dia tidak merasa duet keduanya mustahil. Dianggapnya dua orang ini bisa bergabung, saudara. Ya kan, kata Jamiluddin. Ya kan, Jamiluddin mungkin terlalu yakin bahwa dia melihat Anies bisa berdekatan dengan Ahok, Ahok bisa berdekatan dengan Anies. Kalau saya sih Anies bisa dekat dengan Ahok, cuman Ahoknya mau nggak? Itu saya lihat Ahoknya aja, saudara. Ya kan, apalagi PDIP bersedia menjadi, ya ini, apalagi jika PDIP bersedia menjadikan Ahok sebagai wakil Anies, saudara. Ahok sebagai wakil Anies. Mau tidak mau dia memandang Anies masih lebih kuat dibandingkan Ahok. Apalagi begini, saudara, nggak mungkin mau lah. Ya karena terlebih menyusul hasil Pilpres lalu. Anies masih unggul di Jakarta. Nggak mungkin mau, saudara. Ini pemikiran Jamaluddin ini agak sedikit, saya bilang agak sedikit ngawur, saudara. Agak sedikit ngawurnya begini. Apalagi kalau Ahok disandingkan dengan Anies, Ahok sebagai wakil. Mana mungkin. Ini, saudara. Apalagi jika PDIP bersedia, jika PDIP bersedia ya, menjadikan Ahok sebagai wakil daripada Anies, mau tidak mau dia memandang Anies masih lebih kuat dibanding Ahok. Ya karena terlebih menyusul hasil Pilpres lalu Anies masih unggul di Jakarta, nggak mungkin lah ya kan, kita lihat saja, saudara. Ditanya Ahok nggak mau dong, Ahok kan levelnya bisa lebih tinggi daripada Anies, ya kan? Bagaimana sih Jamiluddin ini? Dibalik dong, dibalik, jangan begitu, kebalik itu kalau gitu. Ya karena tanya kepada Nasdem, mau nggak itu Anies ya kan sebagai wakil daripada Ahok? Nah, melihat hasil itu, memang secara politis idealnya, memang Anies yang menjadi DKI 1, Ahok menjadi DKI 2, nggak mungkin ini. Ya kan ini, saudara, ini adalah Jamiluddin. Nah, melihat hasil itu, memang secara politis idealnya memang Anies yang menjadi DKI 1, Ahok jadi DKI 2. Namun, Jamiluddin tidak menampik negosiasi peluang itu akan alot. Pasti alot lah, saudara. Ini Jamiluddin sekarang membantah sendiri. Ini Jamiluddin ini, ya kan, dari Esa Unggul ini sepertinya membantah hati dia sendiri, saudara. Ini dia membantah apa yang ada di hati Jamiluddin ini. Namun Jamiluddin tidak menampik negosiasi peluang itu akan alot sebab PDIP memiliki gengsi jauh, ya kan, memiliki gengsi atas hasil pileg mereka di Jakarta. Iyalah, bagaimana sih PDIP kan juara 1, saudara, juara 1, ya kan, pileg ini, saudara, pemilihan legislatif ini mereka lupa ini ya kan Jamiluddin bahwa nomor 1 pileg ini adalah PDIP. Saya ulang lagi ya kan. Namun Jamiluddin tidak menampik negosiasi peluang itu akan alot sebab PDIP memiliki gengsi jauh, ya kan, memiliki gengsi atas hasil pileg mereka di Jakarta. Oleh karenanya Jamiluddin menilai peran PKS penting dalam wacana duet Anies dan Ahok, saudara. Ya sepertinya mereka akan, dia menyerahkan kepada PKS nih. Kenapa dia menyerahkan PKS? Bukan menyerahkan kepada si Nasdem, ya ini, saudara, mesti dibahas lagi nih. Jadi menurut dia, dengan perolehan suara tertinggi di DKI dalam hasil pileg, PKS mampu mengangkat Anies dalam wacana duet tersebut. Saya tidak tahu, ternyata ini adalah mungkin Jakarta ya, katanya PKS itu lebih besar. Saya nggak tahu, saudara. Ini nih. Jadi menurut dia, dengan perolehan suara tertinggi di DKI ya, perolehan suara tertinggi di DKI dalam hasil pileg ya, ternyata DKI ini adalah dari PKS paling tinggi ya. PKS mampu mengangkat Anies dalam wacana duet tersebut. Jamiluddin memandang pilihan PKS untuk kembali mengusung Anies lebih masuk akal ketimbang mereka mengusung kadernya sendiri untuk maju. Lah, ini kata Jamiluddin ya, bukan orang-orang PKS, saudara.
menurut Jamiluddin, PKS itu lebih bagus mengusung Anies, ya kan? Karena Pak Anies suaranya sudah cukup besar, ya kan? Tapi apakah setuju yang namanya PKS ini adalah katanya level tertinggi di DKI? Ya serahkan aja kepada PKS, ya kan? Ada ketua umumnya. Sebab hingga saat ini, kata dia, PKS belum memiliki sosok kuat yang bisa dicalonkan, apalagi untuk menyaingi Anies. Mereka bilang politik itu dinamis, artinya mereka akan patuh dengan siapa yang berpeluang menang. Kalau kita mau jujur, kader-kader PKS suara pileg bagus. Tapi kalau untuk jadi gubernur, mereka akan kesulitan untuk bersaing dengan tokoh-tokoh lain, saudara. Maksudnya tokoh-tokoh lain di Anies saja nih. Ini adalah pemikiran daripada Jamiluddin, ya. Jamiluddin sepertinya akan salah, saudara, pemikiran ini. Tanya dong ke Ahok dulu, jangan ini. Kalau saya melihat Jamiluddin sih sepertinya dia ingin mencalonkan Anies ini segala-galanya. Kalau saya melihat kebalikan dengan kita dong, dengan saya lebih mencalonkan Ahok, saudara, karena apa? Pemenang pileg adalah PDIP, ya kan, PDIP. Terus Ahok ini adalah pernah menjabat di Jakarta. Dan suara Ahok waktu itu pun, Ahok mau pribadi, saudara, waktu itu mau bikin pribadi, suara Ahok itu besar sekali di Jakarta. Ya kan? Mengapa kok Anies menang itu gara-gara apa? Politik identitas. Kalau Ahok pure dari rakyat Jakarta, seluruh rakyat Jakarta mendukung daripada Ahok. Kita lihat sekarang ini. Impact daripada Ahok dicalonkan itu luar biasa, saudara, luar biasa. Dan bagaimana kalau misalkan dicalonkan Anies? Nggak tahu juga. Kalau saya melihat ini adalah memang impact daripada DKI ini semua mencalonkan siapa? Mencalonkan Ahok loh, mencalonkan Ahok.